Hai, selamat datang di channel Bercerita. Di sini kamu akan mendengar kisah-kisah drama keluarga paling menyentuh, paling mengaduk emosi, dan terkadang mengungkap kenyataan pahit yang jarang diceritakan orang. Hari ini, kita bakal mulai sebuah cerita dari seorang guru honor, perempuan sederhana, tulus, dan mencintai pekerjaannya. Tapi, siapa sangka suami sahabatnya sendiri diam-diam mengirim pesan-pesan mesum setiap malam. Apakah dia akan tetap diam? Atau memilih jujur dan kehilangan sahabat yang paling dia percaya? Jangan kemana-mana, inilah kisah lengkapnya. Namaku Rani. Aku cuma guru honorer di sebuah SD negeri kecil di pinggiran kota. Gajiku pas-pasan, kadang telat berbulan-bulan. Tapi aku tetap semangat karena aku cinta sama anak-anak dan dunia pendidikan. Setiap pagi aku naik motor bebek tua ke sekolah. Dan setiap sore aku mengajar les privat buat nambah uang makan. Hidupku nggak mewah. Tapi aku bersyukur. Aku tinggal di rumah kontrakan kecil, sendirian, sejak orang tuaku meninggal. Aku belum menikah. Bukan karena nggak laku, tapi karena aku masih percaya bahwa jodoh itu datang di waktu terbaik. Sahabatku, Dita, beda banget nasibnya. Dia kerja sebagai pegawai bank dan menikah dengan Arman, cowok mapan, tinggi, gagah, dan kelihatan religius dari luar. Mereka sering ajak aku ngumpul bareng, traktir makan, bahkan Arman suka bantuin bayar SPP murid-muridku yang nggak mampu. Aku selalu bilang dalam hati, Dita beruntung banget. Sampai suatu malam, sekitar jam 11, aku dapat pesan WhatsApp dari nomor yang udah aku kenal. Arman. Isinya singkat, tapi bikin aku panas dingin. Mbak Rani lagi ngapain? Pasti cantik banget ya kalau pakai daster tidur. Aku baca itu sambil bengong. Kirain salah kirim. Tapi besoknya, dia kirim lagi. Malamnya lagi, dia kirim emoji cium dan bilang hal-hal yang bikin aku merinding. Awalnya aku diam. Aku nggak mau ribut. Nggak mau ngerusak rumah tangga sahabatku sendiri. Tapi makin hari, pesannya makin vulgar. Dan yang bikin aku makin gak habis pikir, tiap pagi mereka berdua masih bisa senyum lebar di depanku, seolah semuanya baik-baik saja. Pernah sekali aku coba jawab pesan Arman dengan sopan. Pak Arman, saya rasa ini nggak pantas. Saya sahabat istri Bapak. Tapi bukannya berhenti, dia malah ngetik. Justru karena kamu sahabatnya, aku percaya. Aku cuma bercanda kok. Jangan terlalu serius. Canda? Aku bukan anak kecil yang gampang dibodohi. Tapi aku juga bukan tipe orang yang gampang meledak-ledak. Aku tahan. Aku coba cuek. Tapi setiap malam, notifikasi wa bikin jantungku berdetak kencang. Aku sampai matiin data seluler tiap jam 10 malam, biar nggak terganggu. Aku mulai merasa nggak nyaman tiap ketemu Dita. Aku ngerasa bersalah. Padahal aku nggak ngelakuin apa-apa. Aku cuma diam. Dita cerita ke aku suatu hari kalau dia pengen punya anak. Tapi udah 3 tahun belum dikasih keturunan. Aku lihat dia sedih waktu ngomong itu. Aku hampir nangis dengerin dia cerita sambil senyum maksa. Dan di saat yang sama, aku kepikiran pesan-pesan suaminya yang gak tahu malu itu. Tuhan, aku harus gimana? Aku nggak berani cerita ke siapa-siapa. Nggak ke teman, nggak ke kepala sekolah, apalagi ke Dita. Siapa yang bakal percaya kalau cowok yang selalu terlihat santun dan dermawan itu ternyata punya wajah lain? Dan yang lebih parah lagi, suatu malam dia kirim foto selfie, tanpa baju. Aku langsung muntah waktu lihat itu. Rasanya kayak dihina, dilecehkan. Aku nangis malam itu, sendirian, sambil nanya ke diri sendiri. Apa salahku? Apa karena aku guru honorer? Aku dianggap bisa digoda seenaknya. Besok paginya aku hampir nggak sanggup ngajar. Aku ketemu Arman waktu ngantar Dita ke sekolah. Dan dia senyum kayak nggak ada dosa. Tangannya sempat nyenggol tanganku pas salaman. Dan dia bisik pelan. Kita obrolin yang tadi malam. Yuk, nanti malam. Aku tarik tanganku buru-buru. Aku pengen teriak. Tapi aku tahan.
Aku belum siap. Tapi aku tahu, aku nggak bisa terus diam. Aku harus ambil keputusan. Sebelum semuanya terlambat. Malam-malam berikutnya jadi terasa berat buatku. Biasanya, kalau udah selesai ngajar les, aku bisa tidur dengan tenang walau cuma beralaskan kasur tipis dan kipas angin tua yang bunyinya berisik. Tapi sekarang, setiap malam aku jadi was-was. Takut notifikasi WhatsApp bunyi. Takut kalau nama Arman muncul lagi di layar HP-ku. Dan benar saja, pesan-pesan dari Arman terus datang. Kadang cuma, udah tidur, Mbak? Tapi kadang juga lebih dari itu. Kalimat-kalimat yang gak pantas. Yang bikin aku muak sendiri. Aku coba abaikan. Nggak bales. Tapi semakin aku diam, semakin agresif dia. Sampai suatu malam, dia kirim foto selfie. Bukan selfie biasa, tapi dia lagi tiduran di tempat tidur, cuma pakai singlet. Aku langsung buang muka dan jantungku berdebar. Bukan karena aku tertarik, tapi karena aku takut. Ini suami sahabatku sendiri. Orang yang tiap kali aku lihat berdua sama Dita, aku selalu mikir, wah, ini pasangan idaman banget. Aku sempat mau blokir nomornya, tapi aku takut Dita curiga. Takut kalau tiba-tiba Arman bikin drama atau malah nuduh aku macem-macem. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Di satu sisi, aku nggak mau jadi perusak rumah tangga orang. Tapi di sisi lain, aku juga bukan cewek yang bisa didekati sembarangan. Aku punya harga diri. Besok paginya, aku ketemu Dita di kantin sekolah. Dia lagi nunggu anaknya yang ikut lomba mewarnai di aula. Seperti biasa, Dita ramah banget. Dia ceritain soal liburan mereka minggu depan ke Bali. Aku senyum aja, pura-pura ikut senang. Padahal hatiku rasanya berontak. Mbak, kamu kok pucat banget sih? Tanya Dita tiba-tiba. Aku gelagapan. Ah, enggak kok. Cuma kecapean aja. Banyak les privat belakangan ini. Dia mengangguk. Kelihatannya percaya. Tapi aku tahu matanya menyimpan curiga. Aku sendiri makin bingung. Kenapa aku yang merasa bersalah? Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Yang salah itu Arman. Hari-hari berlalu dan beban itu makin berat. Apalagi tiap kali Arman ngirim pesan, dia juga suka nyelipin kalimat-kalimat manipulatif. Kayak, jangan bilang siapa-siapa ya, nanti kasihan Dita. Atau, aku sebenarnya cuma butuh tempat curhat. Kamu beda, Mbak. Beda apanya? Beda karena aku guru honorer dan dia pikir aku bakal butuh bantuannya? Atau karena aku belum menikah jadi dia nganggep aku bakal gampang dirayu? Malam itu, aku nangis. Lama. Aku sadar, kalau aku terus-terusan diam, aku yang bakal hancur. Nama baikku, harga diriku, semua bisa habis kalau tiba-tiba Arman muter balik dan nuduh aku macem-macem. Dan saat itu juga, aku mulai nulis semua chatnya ke sebuah file di HP. Aku screenshot satu-satu. Aku simpan semuanya. Bukan buat balas dendam, tapi buat jaga-jaga. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang aku yakin, aku harus ambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Entah bagaimana caranya. Tapi aku nggak bisa terus bertahan kayak gini. Aku jadi makin sering menolak ajakan Dita buat ngumpul. Alasan klasikku selalu sama. Capek, banyak tugas sekolah, atau harus les privat. Padahal sebenarnya aku cuma nggak kuat ngelihat Arman lagi. Bukan karena aku benci, tapi karena aku takut. Takut suatu saat aku meledak dan nyakitin Dita dengan kebenaran yang belum semestinya dia tahu. Tapi masalahnya, Arman nggak berhenti. Malah makin parah. Setiap malam, HP-ku bunyi jam-jam tertentu. Kalau aku lihat, pasti dari dia. Pasti lelah yang ngajar seharian. Mau kupijat, Mbak? Atau mau dipeluk aja malam ini biar nggak kesepian? Aku jijik bacanya, tapi juga sedih. Orang yang aku hormati, suami sahabatku sendiri, bisa punya pikiran kayak gitu. Kadang aku pengen bales marah, pengen lapor Dita, tapi aku sadar, aku cuma guru honorer. Dan Arman? Dia orang berduit.
punya koneksi. Bisa aja nanti aku yang dituduh ganggu rumah tangga orang. Sampai suatu malam, aku nekat bales. Mas, jangan kirim pesan kayak gitu lagi. Saya nggak nyaman. Beberapa menit nggak ada balasan. Jantungku deg-degan, tangan dingin. Tapi akhirnya dia jawab. Maaf ya, Mbak Rani. Saya cuma kagum. Nggak ada maksud ganggu. Aku kira berhenti sampai di situ. Tapi ternyata cuma reda sementara. 2 hari kemudian, Arman mulai lagi. Kali ini lebih nekat. Dia kirim foto selfie-nya di dalam mobil. Terus nulis. Kepikiran Mbak Rani terus. Aku mulai takut. Aku sampai nutupin kamera depan HP-ku pakai stiker. Takut-takut dia bisa mantau. Aku juga ganti nomor sementara buat jaga-jaga. Tapi karena nomor lamaku masih terdaftar di grup guru dan wali murid, akhirnya aku aktifkan lagi. Dan ya, pesan-pesan itu kembali masuk. Sampai suatu siang di sekolah, pas lagi istirahat, aku duduk di teras ruang guru sambil makan bekal. Kepala sekolah, Bu Ririn, tiba-tiba datang duduk di sampingku. Rani, boleh ngobrol sebentar? Aku panik. Apa ini soal les privat? Atau murid ngeluh? Tapi ternyata bukan. Aku dengar, ada yang bilang kamu diganggu suami orang. Dek, jantungku langsung berhenti sepersekian detik. Siapa yang ngomong? Aku cuma khawatir. Soalnya yang ngomong itu wali murid juga. Katanya pernah lihat kamu naik motor bareng Pak Arman waktu malam minggu. Aku langsung geleng keras. Bu, saya nggak pernah. Demi Allah saya nggak pernah ketemu dia di luar. Bu Ririn kelihatan bingung. Saya percaya kamu, tapi hati-hati ya, Ran. Mulut orang bisa jahat. Aku langsung lemas. Aku nggak tahu siapa yang mulai gosip itu. Tapi satu hal jelas, aku harus segera ambil tindakan sebelum semuanya tambah runyam. Sebelum nama baikku benar-benar hancur hanya karena laki-laki yang nggak bisa jaga iman. Hari itu, aku pulang sambil nangis di atas motor. Di antara deru mesin motor tua dan suara angin sore yang dingin, aku cuma bisa bilang dalam hati, Tuhan, tolong saya. Saya cuma mau hidup tenang. Saya cuma ibu guru biasa. Tapi aku tahu, badai baru saja mulai. Aku duduk di beranda rumah kontrakanku yang cuma muat 2 kursi plastik dan rak sepatu. Malam itu angin lumayan kencang. Tapi pikiranku jauh lebih ribut daripada suara angin. Di tangan, aku masih menggenggam HP. Pesan terakhir dari Arman belum aku balas. Bukan karena aku mau membalas, tapi karena aku masih bingung harus gimana. Hari itu di sekolah, aku benar-benar nggak bisa fokus. Tiap lihat anak-anak tertawa atau belajar, ada rasa bersalah dalam hatiku. Seolah-olah aku sedang menyimpan bom waktu. Aku nggak salah, tapi aku juga belum melakukan hal benar. Diamku ini bisa jadi malah bikin semuanya makin runyam. Sore harinya, Dita datang ke rumahku. Dia bawa makanan kesukaanku, ayam bakar dan sambal ijo. Katanya, aku kangen ngobrol-ngobrol kayak dulu, Ran. Sekarang aku ngerasa kamu makin jauh. Aku cuma bisa senyum kaku. Dalam hati, aku pengen teriak. Kamu yang jauh. Kamu yang gak tahu suamimu ternyata kayak gitu. Tapi mulutku berat buat ngomong apa-apa. Aku duduk dan pura-pura nikmatin makanan. Padahal tiap suapan rasanya kayak pasir. Arman akhir-akhir ini sering diam, kata Dita sambil nunduk. Kadang dia suka main HP sambil senyum-senyum sendiri. Aku nanya, dia bilang urusan kerja. Jantungku langsung berdetak lebih kencang. Aku tahu senyum itu bukan buat urusan kerja. Aku tahu senyum itu mungkin buatku, yang gak pernah minta. Ran, kamu pernah gak sih ngerasa rumah tangga orang kelihatannya bahagia, tapi sebenarnya ada yang retak? Dita nanya sambil mainin sendok di piringnya. Aku terdiam. Pertanyaan itu kayak pisau. Dan aku gak tahu harus jawab pakai apa. Mau bohong? Aku gak tega. Mau jujur? Aku takut nyakitin dia. Maaf, Dit.
Aku nggak tahu harus jawab apa, kataku pelan. Dita cuma tersenyum lemah. Nggak apa-apa. Mungkin aku cuma terlalu banyak mikir. Tapi kalau suatu hari aku tahu kebenaran, aku cuma pengen tahu satu hal. Siapa yang lebih nyakitin aku, orang yang nyakitin langsung, atau yang diam aja padahal tahu semuanya. Seketika mataku panas. Aku nyaris nangis di depan dia. Tapi aku tahan. Setelah Dita pulang, aku masuk kamar dan duduk di ujung ranjang. Aku buka galeri HP-ku, dan lihat ulang semua pesan-pesan Arman. Screenshot-screenshot yang sudah aku simpan sebagai bukti. Aku lihat satu persatu. Dan entah kenapa, ada rasa jijik yang makin besar. Aku bukan perempuan penggoda. Aku bukan orang yang suka main belakang. Aku guru, walaupun honorer. Aku punya harga diri. Tapi kenapa aku yang harus ngerasa terpojok? Malam itu, aku putuskan sesuatu. Aku hapus semua pesan dari Arman. Tapi bukan berarti aku maafkan dia. Aku cuma nggak mau hidupku dikendalikan rasa takut dan rasa bersalah yang bukan salahku. Besoknya, aku ke sekolah dengan senyum yang lebih tenang. Tapi hari itu juga, Arman kirim pesan baru lagi. Dan kali ini, dia minta ketemuan. Katanya dia mau ngomong serius. 4 mata. Aku langsung mual. Aku nggak balas. Tapi hatiku bergetar. Karena aku tahu, saat aku terus diam, bisa jadi aku ikut jadi bagian dari penghancur rumah tangga sahabatku sendiri. Dan yang paling kutakutkan, mungkin aku udah terlalu lama membiarkan ini berjalan tanpa berani mengambil langkah tegas. Tapi langkah tegas itu, apa? Aku masih belum tahu. Aku berdiri di depan kaca kamar kontrakanku sambil menatap wajahku sendiri. Mataku sembab, tapi senyum tipis terukir di bibirku. Bukan senyum bahagia, lebih kerasa lega karena akhirnya aku berani memilih jalanku sendiri. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tanpa harus takut notif WhatsApp tengah malam. Tanpa harus pura-pura nggak lihat pesan-pesan yang nggak pantas dari suami sahabatku sendiri. Dita sempat nelpon berkali-kali. Tapi aku belum siap angkat. Mungkin suatu saat aku akan bicara langsung sama dia. Tapi bukan sekarang. Aku butuh waktu buat tenangin diri. Aku tahu, keputusan ini akan bikin hubungan kami nggak akan sama lagi. Tapi buat apa bertahan dalam hubungan sahabat kalau aku harus pura-pura terus dan nggak bisa jujur sama perasaan sendiri? Beberapa hari setelah semua itu, aku fokus sama murid-muridku. Les privat juga tetap jalan. Bahkan aku semangat ngajak anak-anak belajar prakarya dari barang bekas, bikin mereka ketawa lagi, dan itu cukup bikin hati aku hangat. Tapi aku nggak nyangka, suatu sore, saat aku lagi bersihin buku-buku pelajaran di teras rumah kontrakan, Dita datang. Sendirian. Matanya bengkak. Wajahnya lusuh. Dia berdiri di depan pagar rumahku sambil bawa tas kecil. Aku cuma bisa diam. Dia nggak banyak ngomong. Cuma bilang, aku udah tahu semuanya, Ran. Aku udah lihat semua pesannya. Aku cuma pengen minta maaf. Bukan karena kamu terlibat, tapi karena aku pernah ngerasa kamu pengganggu, padahal kamu korban. Air mataku jatuh. Dia peluk aku erat. Kami berdua nangis di situ, kayak dua sahabat yang kehilangan arah tapi masih saling genggam tangan. Dita bilang dia udah ninggalin rumah. Dia mau cari kerjaan di luar kota, mau mulai hidup baru. Dia juga bilang makasih karena aku nggak pernah balas pesan Arman dan tetap jaga persahabatan kami. Walau dia sadar mungkin semuanya udah nggak bisa balik kayak dulu. Aku nggak tahu harus jawab apa. Tapi satu hal yang aku yakin, kadang, orang yang terlihat paling kuat pun bisa rapuh. Dan kadang, orang yang paling kita percaya pun bisa bikin kita kecewa. Tapi bukan berarti hidup harus berhenti di sana. Setelah Dita pergi, aku dapat tawaran jadi guru tetap di SD tempatku mengajar. Gajinya masih nggak seberapa. Tapi aku bahagia karena sekarang aku bisa berdiri tegak. Nggak bergantung sama siapapun. Aku cuma guru honorer. Tapi aku punya harga diri. Dan itu nggak akan aku tukar dengan apapun. Termasuk rayuan laki-laki yang seharusnya menjaga bukan menggoda.
Cerita ini bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi buat ngingetin bahwa setiap perempuan berhak dihormati, dan setiap sahabat layak diperlakukan dengan jujur. Kalau kamu nonton cerita ini, dan mungkin pernah ada di posisi kayak aku, atau mungkin malah di posisi Dita, ingatlah, keberanian buat berkata cukup adalah awal dari kebahagiaan. Dan aku nggak sempurna, tapi aku bangga dengan pilihanku. Akhir cerita ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang memilih yang benar, walau itu menyakitkan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga kamu juga berani memilih jalan yang bikin kamu tenang, bukan jalan yang terlihat paling mudah.